Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Maharani dengan NPM 078 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Yang pertama, ada e-commerce. E-commerce adalah sebuah perdagangan, penjualan, pembelian menggunakan jaringan telekomunikasi seperti internet. Sederhananya, e-commerce adalah membuat, mengelola, dan meluaskan hubungan komersial secara online. Lalu selanjutnya ada 8 keunikan fitur dalam e-commerce. Yang pertama, ubiquity. E-commerce ada di mana-mana menggunakan teknologi internet atau web yang tersedia dan dapat diakses dimanapun. Yang kedua, global reach. Teknologi yang sangat luas dan memungkinkan e-commerce dapat mendunia. Yang ketiga, universal standard. Sistem komputer yang berbeda memudahkan dan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain di berbagai kelas pasar. Yang keempat, richness, fitur yang mendukung penyampaian pesan audio, video, dan teks kepada konsumen. Lalu selanjutnya ada interactivity, adanya interaksi antara penjualan dan pembeli. Lalu information density, total jumlah dan kualitas dalam informasi padat. Yang ketujuh, personalization atau customization, memungkinkan adanya modifikasi pesan dan barang. Yang kedelapan, sosial teknologi, dapat mempromosikan barang atau produk menggunakan teknologi. Lalu selanjutnya ada digital market. Digital marketing adalah suatu cara untuk mempromosikan produk atau brand tertentu melalui iklan di internet. Contohnya seperti Facebook, YouTube, atau media sosial lainnya. Tujuannya yaitu untuk menjangkau konsumen maupun calon konsumen secara cepat dan tepat waktu. Contohnya digital market yaitu Pocari Sweat. Selanjutnya ada pengertian goods market. Goods market merujuk pada pasar atau lingkungan ekonomi di mana transaksi berlangsung secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Good market mendukung praktik bisnis yang mendukung kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan, serta memastikan keuntungan ekonomi didistribusikan secara adil di seluruh rantai pasokan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada B2B, business to business, transaksi antara dua bisnis. Contohnya perusahaan manufaktur yang menjual produk kepada distributor atau pengecer. Yang kedua B2C, business to consumer, transaksi antara bisnis dan konsumen individu. Contohnya toko online seperti Tokopedia. Lalu yang ketiga ada C2C, customer to consumer. Transaksi antara konsumen sering difasilitasi oleh platform pihak ketiga, contohnya OLX. Lalu ada C2B, consumer to business, transaksi di mana individu menjual produk atau jasa kepada bisnis. Contohnya, influencer yang menawarkan jasanya ke perusahaan. Lalu selanjutnya ada B2A atau C2A, Consumer or Business to Administration, transaksi antara individu atau e-commerce dengan pemerintah. Selanjutnya yang terakhir ada O2O, Online to Offline. Interaksi dimulai secara online tetapi produk layanan dikonsumsi offline di tempat fisik. Selanjutnya ada bentuk bisnis e-commerce di Indonesia. Yang pertama ada classified atau daftar baris iklan. Daftar baris iklan merupakan bisnis e-commerce yang paling sederhana dari bentuk e-commerce yang lainnya. Sistem bisnis ini aktif penyedia jasa iklan, baris bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Jadi penyedia jasa tidak terlibat langsung dalam proses jual beli. Lalu selanjutnya ada marketplace C2C. Model marketplace C2C atau customer to customer hampir sama dengan iklan baris. Bedanya, pada model ini pelaku bisnis e-commerce tidak hanya mempromosikan produk penjual saja, tetapi juga memberikan layanan transaksi keuangan secara online. Lalu selanjutnya ada shopping mall. Shopping mall ini mirip dengan sistem marketplace, tetapi pihak yang berjualan di e-commerce bentuk ini adalah brand yang besar dan ternama atau memenuhi persyaratan tertentu karena sistem ini akan melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan ketat. Lalu selanjutnya ada toko online B2C. Model bisnis ini juga termasuk sederhana, di mana pihak e-commerce menjual produk dagangannya secara online. Dengan kata lain, online shop yang kita kenal
Lalu selanjutnya ada toko online sosial media. Model e-commerce ini pasti sangat familiar untuk Anda. Toko online di sosial media merupakan hal yang sangat umum di Indonesia. Facebook atau Instagram merupakan sosial media yang paling banyak digunakan untuk menjual produk secara online. Cara membuat toko online di sosial media juga sangat mudah. Jika Anda pemula, model bisnis e-commerce ini sangat cocok untuk Anda. Peluangnya pun sangat besar karena hampir semua masyarakat kini memiliki sosial media. Selain modalnya yang kecil, sistem penjualan lewat sosial media pun juga mudah, fleksibel sehingga tidak repot. Lalu yang terakhir ada 5 produk paling laris di bisnis e-commerce. Yang pertama, gadget, yang kedua fashion, yang ketiga perlengkapan rumah tangga, yang keempat produk kesehatan, dan yang terakhir produk kecantikan. Saya Siti Hamidah, NPM 066 dari kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-9, yaitu arus jaringan informasi. Arus jaringan informasi itu data dan informasi diperlukan oleh semua unit kerja dan semua tingkat kegiatan bahan komunikasi organisasi. Dokumen informasi atau fisik dapat dikomunikasikan secara tradisional, sedangkan data atau informasi non-fisik dapat dikomunikasikan secara elektronik. Karena itu arus komunikasi data dan informasi menjadi sangat penting untuk menjalankan roda organisasi. Selanjutnya ada distribusi informasi. Itu dapat dilakukan secara tradisional, yaitu dengan penyampaian fisik dokumen informasinya sendiri, atau dilakukan secara modern yang pengiriman data atau informasi non-fisiknya melalui saluran elektronik, misalnya melalui jaringan area lokal, yaitu LAN, maupun jaringan komputer terminal atau jaringan area luas, yaitu WAN. Untuk melancarkan distribusi penggunaan data dan informasi dalam satu unit, yaitu tingkat kegiatan masing-masing atau dari satu unit ke unit lain, organisasi menggunakan prinsip arus data dan informasi yang dijabarkan dalam bentuk prosedur tertentu. Arus tersebut dapat berjalan secara vertikal dan horizontal. Arus informasi secara vertikal yaitu informasi mengalir pada semua level manajemen. Kalau arus informasi yang mengalir ke atas berisi kerja organisasi, sedangkan kalau informasi yang mengalir ke bawah berupa strategi, sasaran, pengarahan. Lalu yang arah horizontalnya itu komunikasi antara berbagai area fungsional dan antar tim kerja. Selanjutnya ada jenis keputusannya. Yang pertama itu ada keputusan terstruktur yang dilakukan secara berulang-ulang bersifat rutin. Keputusan ini terutama dilakukan pada manajemen tingkat bawah, keputusan pemesanan barang, dan keputusan penagihan piutang yang merupakan contohnya tersebut. Lalu yang kedua itu ada keputusan semi terstruktur yang mempunyai sifat yaitu sebagian keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan pengambilan keputusan. Yang terakhir itu juga ada keputusan tak terstruktur yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Biasanya terjadi pada manajemen tingkat atas. Lalu ada aliran informasi, suatu proses dinamik di mana dalam proses inilah pesan-pesan secara tetap dan berkesinambungan diciptakan, ditampilkan, dan diinterpretasikan. Lalu ada aliran informasi terjadi dalam 3 cara menurut Getsko. Yang pertama itu penyebaran pesan secara serentak, yang kedua itu secara berurutan, yang ketiga itu secara serentak dan berurutan. Selanjutnya ada pola aliran informasi. Di dalam sebuah organisasi itu adanya sebuah aliran informasi. Organisasi tersebut adalah posisi jumlah orang yang menduduki posisi atau peran tertentu. Nah, dalam organisasi tersebut terjadinya penukaran pesan. Dari penukaran pesan tersebut itu melalui jalur yang disebut pola aliran informasi atau jaringan komunikasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya Putri Aprilia Ardita dengan NPM 054. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-10 yaitu Sistem Informasi Manajemen dan peranannya dalam operasional perusahaan.
Pentingnya informasi dalam sistem informasi manajemen. Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia, seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya. Sehingga dapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Akibat bila kurang mendapatkan informasi dalam waktu tertentu, perusahaan akan mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber daya, sehingga dalam mengambil keputusan-keputusan strategis sangat terganggu yang pada akhirnya akan mengalami kekalahan dalam bersaing dengan lingkungan pesaingnya. Sistem informasi manajemen digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida di mana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Definisi sebuah sistem informasi manajemen. Istilah umum dikenal orang adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah database. Pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam bisnis dan industri. Sehingga saat ini banyak bisnis menggunakan teknologi internet untuk penggunaan website yang memungkinkan mereka dapat menjalankan proses bisnisnya dan membuat aplikasi e-bisnis yang inovatif. E-bisnis didefinisikan sebagai penggunaan teknologi internet untuk bekerja dan menguasai proses bisnis, e-commerce, dan enterprise collaboration antara sebuah perusahaan dengan konsumennya, supplier, dan stakeholder bisnis lainnya. Perusahaan-perusahaan bergantung pada aplikasi e-bisnis untuk yang pertama ada memperbarui proses bisnis internal, yang kedua ada implementasi sistem e-commerce dengan konsumen dan supplier mereka, dan yang ketiga ada mempromosikan enterprise collaboration antara tim bisnis dan tim kerja. E-commerce atau biasa disebut perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, website atau jaringan komputer lainnya yang melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Internet working. Internet working adalah suatu bentuk hubungan kerjasama yang terjalin dengan menggunakan sarana teknologi informasi yaitu jaringan kerja komputer berbentuk internet, extranet, dan intranet. Sedangkan extranet adalah jaringan yang memanfaatkan teknologi internet yang hanya sebatas menghubungkan perusahaan dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis dari perusahaan tersebut. Nugroho 2004 berpendapat, website merupakan sekumpulan halaman atau webpage yang dimulai dengan halaman depan atau homepage yang memberikan berbagai informasi, iklan, dan program interaksi. Kegunaan atau fungsi sistem informasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, ada menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, ada mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Dan yang terakhir, ada mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Sistem informasi manajemen berdasarkan kegiatan manajemen. Yang pertama ada sistem informasi untuk pengendalian operasional, yang kedua ada sistem informasi untuk pengendalian manajemen, yang ketiga ada sistem informasi untuk perencanaan strategis, dan yang keempat ada sistem informasi manajemen berdasarkan fungsi organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Saya Anggita Ramadia Anugrah dengan NPM 0211211074. Saya dari kelompok 3 kelas 6B. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan seputar tentang sistem informasi manajemen. Di mana materi yang saya akan jelaskan ini adalah materi ke-11 dengan judul peranan sistem informasi dalam bisnis. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada apa itu sistem informasi dan juga teknologi informasi. Sistem informasi atau SI adalah suatu kesatuan yang terdiri dari sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan juga sumber data yang mengumpulkan, mentransformasi, dan juga mendistribusi informasi di dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada teknologi informasi atau TI adalah perangkat keras, perangkat lunak, telekomunikasi, manajemen basis data, dan juga teknologi lainnya yang digunakan dalam sistem informasi. Selanjutnya, mengapa dunia bisnis butuh teknologi informasi dan juga sistem informasi? Yang pertama itu untuk mendukung kegiatan operasi bisnis perusahaan.
Yang kedua, untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, untuk mendukung pencapaian keunggulan kompetitif strategi. Peranan proses sistem informasi. Itu ada 3. Yang pertama, peranan proses bisnis dan juga operasional. Untuk memproses semua transaksi bisnis hingga produktif secara efisien. Pada peranan ini ada 3 proses. Yang pertama ada transaction process system atau TPS, itu seperti mencatat semua transaksi bisnis dari penjualan, pembelian, dan juga TPS itu bisa untuk mengecek gaji karyawan, kwitansi penjualan, dan lain-lain. Yang kedua ada proses control system atau PCS. Itu seperti membuat keputusan yang mengendalikan proses operasional seperti mengatur proses produksi minyak di pabrik dengan menggunakan sistem otomatis. Jadi semuanya itu zaman sekarang itu berbasis semua sistem otomatis. Lalu yang ketiga ada Office Automatic System atau OS. Seperti proses menyimpan, mengirim data informasi dalam bentuk komunikasi seperti surat elektronik, Gmail, dan lain. Lalu peranan yang kedua itu ada peranan pengambilan keputusan. Peranan pengambilan keputusan itu harus dilakukan secara efektif karena sangatlah penting bagi perusahaan itu untuk kesuksesan organisasi karena mengoptimalkan alur kerja. Lalu peranan yang terakhir itu ada peranan persaingan keuntungan strategis. Sebuah perusahaan dapat bertahan sukses dalam waktu yang lama jika perusahaan itu membangun strategis untuk melawan kekuatan persaingan. Seperti persaingan dari industri yang sama, kekuatan tawar-menawar dari konsumen dan juga pemasok. Selanjutnya ada manfaat strategis untuk sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Sistem informasi dapat mengoptimalkan alur kerja dan juga menolong operasi perusahaan menjadi efisien. Yang kedua ada meningkatkan inovasi bisnis. Itu seperti memberikan akses instan ke data dan juga informasi secara relevan. Seperti contohnya ada informasi teknologi dengan adanya ATM, bank-bank besar dapat memperoleh keuntungan strategis. Lalu yang terakhir ada membangun sumber informasi strategis. Perusahaan harus mampu untuk membangun sumber informasi yang berkembang atau strategis sehingga perusahaan dapat berkesempatan untuk menguntungkan. Selanjutnya ada fungsi sistem informasi. Pada era digital ini, fungsi sistem informasi tidak lagi memproses transaksi atau sebagai alat pengambilan keputusan. Namun fungsi SI sekarang itu untuk menolong end user manajerial membangun senjata yang menggunakan teknologi sistem informasi untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat ini. Selanjutnya ada tabel dari jenis sistem informasi dalam organisasi, di mana cara baca tabel tersebut itu dari bawah ke atas. Yang pertama itu ada tingkat operasional dilayani oleh manajer operasional. Yang kedua ada tingkat pengetahuan dilayani oleh pegawai pengolah data pengetahuan. Yang ketiga ada tingkat manajemen dilayani oleh manajer menengah. Dan yang terakhir ada tingkat strategis dilayani oleh manajer puncak. Selanjutnya ini ada penjelasan dari tabel yang tadi sudah dijelaskan, di mana yang pertama itu ada tingkat operasional. Sistem yang membantu aktivitas mendasar atau transaksi dari organisasi. Yang kedua ada tingkat pengetahuan. Sistem yang mendukung para pekerja pengetahuan dan juga data yang bertujuan untuk membantu organisasi dan juga mengontrol. Lalu yang ketiga ada tingkat manajemen. Sistem yang mendukung memonitoring atau pengawasan keputusan dan juga aktivitas administrasi manajer. Lalu yang keempat ada tingkat strategis. Tingkat strategis itu adalah sistem yang mendukung kegiatan perencanaan jangka panjang yang menyesuaikan perubahan pada lingkungan eksternal. Selanjutnya ada pengaruh perkembangan teknologi informasi. Yang pertama itu ada teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan bisnis modern. Perusahaan yang mengadopsi teknologi informasi pada operasinya dapat meningkatkan efisiensi bisnis, meningkatkan kualitas produk atau layanan, memperluas jangkauan pasar, serta mempercepat proses bisnis. Teknologi informasi juga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan juga kinerja dengan adanya sistem yang otomatis dan juga terintegrasi. Yang terakhir ada pentingnya sistem informasi ditemukan oleh beberapa menurut teori sebagai berikut. Yang pertama, teori biaya mengatakan bahwa biaya informasi dapat membantu perusahaan dalam menurunkan biaya serta dapat membantu lebih bernilai bagi perusahaan untuk melakukan perjanjian kontrak dengan pemasok luar.
Yang kedua ada teori agensi, mengatakan bahwa informasi digunakan untuk mengurangi keseluruhan biaya dan juga meningkatkan keuntungan. Yang ketiga ada teori perilaku. Teori perilaku mengatakan bahwa informasi digunakan untuk mempromosikan nilai serta keinginan perusahaan dan juga perancang sistem. Yang keempat adalah ada teori budaya. Teori budaya mengatakan bahwa informasi dapat mengancam manufaktur komputer mainframe dan juga para pelanggannya. Informasi juga dapat menguntungkan budaya dalam organisasi. Seperti pada dunia asuransi menggunakan teknologi komputer untuk menangani biaya. Lalu yang terakhir itu ada teori politik. Teori politik mengatakan bahwa sistem informasi sebagai outcome dari persaingan politik antar sub-sub kelompok yang mempengaruhi kebijakan dan juga prosedur organisasi. Saya Syahriana Safitri, NPM 0211211069. Saya akan menjelaskan materi ke-12 tentang manajemen data. Manajemen data adalah sebuah proses yang melibatkan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penggunaan data dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan efektif. Manajemen data mencakup berbagai aspek seperti pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Kenapa manajemen data penting untuk perusahaan? Dalam era digital dan informasi saat ini, data menjadi aset yang paling berharga bagi sebuah organisasi. Setiap perusahaan memiliki data penting yang perlu dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Beberapa alasan mengapa manajemen data penting bagi perusahaan. Yang pertama, menunjang pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasi. 3, meningkatkan pelayanan pelanggan. 4, mencegah risiko dan kesalahan manajemen data. 5, menjaga keamanan data. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus memperhatikan pengaturan data dengan serius dan menggunakan solusi terbaik untuk memastikan manajemen data yang efektif dan efisien. Fungsi manajemen data untuk perusahaan. Fungsi manajemen data adalah untuk mengumpulkan data, memproses data, dan menggunakannya untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dan efektif. Fungsi-fungsi tersebut meliputi analisis data, pembersihan data, pengolahan data, dan visualisasi data. Manajemen basis data. Menurut Connolly tahun 2005, sistem manajemen basis data atau DBMS merupakan suatu sistem perangkat lunak atau software yang membantu pemakai dalam mendefinisikan, menciptakan, mengatur, dan mengontrol akses pada suatu basis data. DBMS menyediakan beberapa fasilitas. Yang pertama ada Data Definition Language atau DDL, memungkinkan user untuk membuat spesifikasi tipe data, mendefinisikan basis data, struktur data, dan data constraint. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML, memungkinkan pemakai untuk memasukkan, memperbaharui, menghapus, dan mengirimkan atau mengambil data dari basis data. Menurut Connolly tahun 2002, ada 5 komponen sistem manajemen basis data atau DBMS, yaitu yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan DBMS dan aplikasi-aplikasi. Contohnya single personal computer, single mainframe, atau komputer yang menggunakan jaringan. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Komponen perangkat lunak terdiri dari perangkat lunak DBMS itu sendiri dan program-program aplikasi bersama dengan sistem operasi termasuk perangkat lunak jaringan. Yang ketiga ada data. Data merupakan komponen yang paling penting dari DBMS, khususnya dari sudut pandang pemakai akhir mengenai data. Yang keempat, prosedur. Cara untuk menjalankan sistem seperti bagaimana masuk ke dalam DBMS, memulai dan menghentikan DBMS, bagaimana membuat data backup dari basis data. Yang terakhir, manusia. Komponen terakhir adalah manusia yang terlibat dengan sistem, termasuk di dalamnya adalah database administrator atau DBA, perancang basis data, pengembang aplikasi, dan pemakai akhir. Macam-macam database. Yang pertama ada operational database. Operational database atau database online transaction processing berfungsi sebagai tempat untuk mengelola data dinamis secara langsung dan real time. Jenis database ini memungkinkan Anda bisa melihat sampai modifikasi data dengan cara menambah, mengubah, atau menghapus data secara langsung lewat perangkat keras yang dipakai.
Kedua ada data warehouse. Data warehouse adalah jenis database yang biasa disebut dengan istilah Enterprise Data Warehouse atau EDW. Tipe basis data ini adalah elemen utama dalam Business Intelligence atau BI. Database jenis ini digunakan untuk analisa dan pelaporan data. Data warehouse menghimpun data terkini dari berbagai sumber berbeda ke dalam satu lokasi terpusat dan terpadu untuk menghasilkan laporan analisis. Yang ketiga ada relational database. Relational database adalah basis data relasional yang merupakan basis data untuk mengorganisir sesuai model hubungan data. Aplikasi banyak menggunakan sistem ini untuk mengatur dan memelihara basis data melalui hubungan setiap data. 4. Distribute database. Distribute database adalah tipe basis data yang terdiri dari gabungan situs dan tersebar di banyak lokasi berbeda. Seluruh database tetap terkoneksi satu sama lain dalam suatu jaringan komputer. Sistem ini berbeda dengan sistem parakit yang terhubung erat pada data tunggal. Sistem ini terdistribusi melalui situs yang tergabung dan tidak memiliki komponen fisik. 5. End user database. End user database adalah jenis database yang dibuat dan diatur oleh pengguna akhir menggunakan perangkat atau workstation sendiri. Jenis berkas data buatan sendiri dibuat dengan prosedur tertentu. Berkas data lalu dikelola secara mandiri melalui metode yang Anda gunakan. Basis data ini berlaku untuk dokumen yang bersifat offline dan tersimpan di perangkat pribadi. Contoh dari end user database adalah spreadsheet, word processing, dan download file. Selanjutnya, komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua device atau lebih, alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lainnya, yang terhubung dalam sebuah jaringan melalui beberapa media. Komunikasi data merupakan gabungan dari beberapa teknik pengolahan data. Tujuan komunikasi data ada 7. Yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh atau remote computer use. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi ataupun sentralisasi. Yang keempat, mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Yang kelima, mengurangi waktu untuk pengelolaan data. Yang keenam, mendapatkan data langsung dari sumbernya. Yang ketujuh, mempercepat penyebarluasan informasi. Tipe jaringan komunikasi. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network, menghubungkan komputer yang berada di dalam suatu area yang kecil. Jangkauan bisa mencapai 5-10 km, bekerja pada kecepatan mulai 10 Mbps sampai 100 Mbps. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN merupakan suatu jaringan yang cakupannya meliputi suatu kota. Jangkauan mencapai 10 km sampai beberapa ratus km. Suatu MAN biasanya bekerja pada kecepatan 1,5 sampai 150 Mbps. Yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network, menghubungkan komputer-komputer yang terletak pada suatu cakupan geografis yang luas. Cakupan WAN bisa meliputi 100 km sampai 1000 km. Kecepatan antar kota bisa bervariasi antara 1,5 Mbps sampai 2,4 Gbps. Yang keempat ada GAN atau Global Area Network, menghubungkan negara-negara di seluruh dunia. Kecepatan GAN bervariasi mulai dari 1,5 Mbps sampai dengan 100 Gbps. Cakupannya mencakupi ribuan kilometer. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.